Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wadina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi wa sunnah tawaffana wa anta radin anna. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah senantiasa mencurahkan, melimpahkan kepada kita semua curahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibuna al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan, menjalankan segala sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang surat Yasin ayat yang ke-55, 55, 56, 57, 58. 4 ayat. Kita baca Yasin. Nah, kita akan pelajari 4 ayat daripada surat Yasin ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qaulam min rabbir rahim. Sadaqallah. Inna ashabal jannatil yaum. Inna sesungguhnya ashabal jannah, ashab ahlal jannah, sesungguhnya penghuni surga, al yaum pada hari itu, fi syughulin fakihun, mereka itu berada dalam kesibukan, dalam kenikmatan, dalam kesenangan. Sesungguhnya para penghuni surga pada hari tersebut, pada hari kiamat di akhirat kelak, mereka sibuk dalam segala kenikmatan, sibuk dalam segala kelezatan, sibuk dalam segala kesenangan yang sangat luar biasa. Hum wa azwajuhum, hum mereka, wa azwajuhum dan pasangan-pasangan mereka, hum wa azwajuhum bi zilalin 'alal araik muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangan mereka semuanya berada di dalam naungan, fi zilalin 'alal araik muttaqiun, berada di dalam naungan-naungan yang saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araik muttaqiun, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka akan mendapatkan buah-buahan, walahum ma yad'un, dan mereka akan mendapatkan segala apa yang mereka inginkan. Akan mendapatkan buah-buahan dan akan mendapatkan segala yang apa mereka inginkan. Salamun qaulan min rabbir rahim. Akan mendapatkan ucapan selamat daripada Allah Rabb Rahim, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, 4 ayat tersebut bahwa yang namanya penghuni jannah, ahlul jannah, semuanya berada dalam kesibukan, dalam kesenangan di dalam surga nanti. Jadi mereka akan sibuk dengan kenikmatan. Di dalam surga nanti nggak ada yang namanya ibadah, nggak ada yang namanya sholat, nggak ada yang namanya puasa, nggak ada yang namanya ngaji. Di dalam surga nanti semuanya hanyalah menikmati hasil daripada apa yang telah mereka lakukan selama hidupnya di dunia. Maka ketika di surga nanti semuanya sibuk
sibuknya dalam kesenangan, sibuknya dalam kenikmatan, sibuknya dalam kelezatan yang telah Allah berikan kepada mereka semua. Mendapatkan pasangan-pasangan yang cantik, mendapatkan bidadari-bidadari yang sangat cantik, mendapatkan makanan, minuman, buah-buahan dan lain sebagainya. Apa yang mereka idam-idamkan, apa yang mereka inginkan, seketika Allah kabulkan saat itu juga. Itu kenikmatan bagi penghuni jannah. Maka kesibukan itu adalah sibuk dengan segala kenikmatan, sibuk dengan segala kelezatan, sibuk dengan segala kesenangan. Itu akan kita dapatkan ketika kita berada di dalam surga nanti. Jadi nggak ada namanya capek, nggak ada namanya lelah, nggak ada yang namanya letih, nggak ada yang namanya sakit. Semuanya dalam kenikmatan yang sangat luar biasa. Untuk mendapatkan kesibukan tersebut, untuk mendapatkan kesibukan yang penuh dengan kenikmatan, untuk mendapatkan kesibukan yang penuh dengan kelezatan, apa yang mesti kita lakukan? Untuk menggapai kesibukan tersebut, maka kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk Allah, kita sibukkan diri kita dengan kesibukan-kesibukan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah selama kita masih hidup di dunia. Maka kalau kita ingin mendapatkan kesibukan yang nikmat, kesibukan yang penuh dengan kelezatan nanti di dalam surga, ketika kita masih di dunia, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita sibukkan diri kita dengan hal-hal, dengan amalan-amalan, dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan kesibukan tersebut, maka sibukkanlah diri kita di dunia dengan kesibukan yang membuat kita dekat dengan Allah. Sibuk yang membuat kita semakin dicintai Allah. Sibuk dengan perbuatan yang semakin kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesibukan itu adalah kesibukan yang membuat kita dekat dengan Allah. Selama kita di dunia dikasih usia 60-70 tahun, maka selama hidup kita, kita sibukkan dengan amalan-amalan, kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Ada sebuah hadis itu, min alamati sukhtillah ayushkilahu bima la yanfa'. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min alamati sukhtillah ayushkilahu bima la yanfa'. Tanda Allah benci kepada seorang manusia. Coba kita hayati. Tanda Allah benci kepada hamba, kepada seorang manusia, ayushkilahu bima la yanfa'. Ketika hamba tersebut, ketika manusia tersebut sibuk dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Jadi kalau kita sibuk dengan sesuatu yang negatif, sibuk dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya di dunia, itu tandanya Allah benci kepada kita. Naudzubillah min. Sibuk dengan sesuatu amalan, perbuatan yang gak ada nilai akhiratnya, yang gak ada maslahat manfaatnya untuk akhirat. Maka ketika kita sibuk dengan amalan-amalan yang gak ada gunanya, itu tandanya Allah benci kepada kita. Kalau kita sudah dibenci Allah, kalau kita sudah dimurkai Allah, apa yang bisa kita harapkan dalam hidup ini? Betul nggak Pak? Kalau kita udah dimurkai Allah, kalau kita udah dibenci Allah, apa yang bisa menjadi harapan kita dalam hidup ini? Di mana kita bisa memohon? Di mana kita bisa meminta tolong kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda benci Allah kepada seorang hamba ketika hamba itu sibuk dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Tanda orang beriman itu, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tanda orang beriman salah satunya meninggalkan, berpaling dari sesuatu yang sia-sia. Tanda manusia beriman, tanda manusia yang punya iman kepada Allah adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia, meninggalkan sesuatu yang nggak ada gunanya di dalam hidup. Itu tanda manusia yang beriman. Jadi kalau kita ngaku beriman,
tapi banyak melakukan amalan yang sia-sia, itu iman kita masih dipertanyakan. Karena tanda manusia mukmin ketika ia mau meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang gak bisa membuat kita selamat nanti di akhirat. Maka kalau kita beriman, maka tinggalkanlah segala perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik manfaat di dunia terlebih manfaat nanti di akhirat. Ada hadis yang menjelaskan, kafa bil mauti wa izon, wa kafa bil ibadati syugla, wa kafa bil yaqini jina. Kafa bil mauti wa izon, cukuplah kematian sebagai nasihat. Sebaik-baiknya nasihat adalah kematian. Kalau ada kematian kita nggak bisa ngambil nasihat juga, nasihat apa lagi yang bisa kita ambil? Kafa bil mauti wa izon, cukuplah kematian sebagai nasihat terbesar dalam hidup kita. Wa kafa bil ibadati syugla, cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Maka ibadah itu, amalan kebaikan, ketaatan dalam hidup kita itu adalah kesibukan. Maka sibukkan diri kita, persibuklah diri kita dengan banyak ibadah kepada Allah. Maka sebaik-baiknya kesibukan adalah ibadah. Sebaik-baiknya kesibukan adalah amalan-amalan soleh. Sebaik-baiknya kesibukan adalah amalan ibadah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat yang bernama Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Inna bin na'imi dunya yakfikal islamu ni'mah, wa inna minasyubli yakfikal ta'atu syubla, wa inna minal ibrah yakfikal mautu ibrah. Kata Imam Ali, inna min na'imi dunya yakfikal islamu ni'mah. Dari segala macam nikmat dunia, cukup Islam adalah nikmat yang paling utama. Tiada nikmat yang lebih utama melebihi nikmatnya Islam. Wa inna minasyugli yakfika ta'atu syugla. Dari berbagai macam kesibukan di dunia ini, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan kita. Maka jadikanlah ketaatan sebagai kesibukan kita. Maka kesibukan itu adalah amalan-amalan yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah telah mengingatkan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kebaikan Islam bagi seseorang muslim. Oh, apa tanda muslim yang baik itu apa? Di orang muslim yang baik itu ada tandanya. Apa tanda muslim yang baik? Tarkuhu ma la ya'nihi. Ketika ia meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Jadi muslim yang baik itu punya tanda. Apa tanda muslim yang baik? Ketika ia meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Itu tanda muslim yang baik. Kalau muslim baik, gak mungkin melakukan amalan yang sia-sia, gak mungkin melakukan perbuatan yang gak ada manfaatnya. Maka muslim yang baik senantiasa meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita mengamalkan yang manfaat, itu akan membawa keselamatan kita nanti di dunia, bahkan di akhirat kelak. Maka kesibukan itu adalah kesibukan ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, amalan-amalan kita yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda orang beriman, tanda manusia muslim yang baik ketika ia meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda Islam yang baik ketika ia meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaat dalam hidup ini. Ada ulama yang bernama Hasan Basri rahimahullah. Apa kata beliau? Tanda berpalingnya Allah daripada seorang manusia, tanda berpalingnya Allah daripada seorang hamba, ketika hamba itu sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang gak ada manfaatnya. Jadi kalau kita sibuk dengan hal-hal yang gak ada gunanya,
Kalau kita sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang gak ada manfaatnya, itu tanda Allah sudah berpaling dalam hidup kita. Kalau Allah sudah berpaling dalam hidup kita, apalagi yang kita harapkan dalam hidup ini? Naudzubillah, semua naudzubillah, min. Kita hidup di atas buminya Allah, makan rezekinya Allah, minum dari airnya Allah, tinggal di atas bumi, di kolong langitnya Allah. Kalau Allah berpaling dalam hidup ini, apa yang kita harapkan? Kita Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang ngasih rezeki. Kalau Allah sudah berpaling dari kita, apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau Allah sudah berpaling dalam hidup kita, apalagi yang bisa menyelamatkan kita? Apalagi yang bisa membuat kita selamat di dunia sampai di akhirat kelak? Mudah-mudahan kita bisa menyibukkan, memberikan kesibukan, menyibukkan diri kita dengan hal-hal, dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan amalan-amalan soleh yang semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama yang bernama Al-Imam Ahmad Rifai. Ada Rifai nama di sini? Belum ada. Ini ada nama imam, seorang ulama nama Imam Ahmad Rifai. Dalam kitabnya Al-Burhan Al-Mu'ayyad, coba kita perhatikan ucapan beliau. Al-Imam Ahmad Al-Rifai dalam kitab Al-Burhan Al-Mu'ayyad, apa kata beliau? Minal khosyah takunul muhasabah, wa minal muhasabah takunul muraqabah, wa minal muraqabah yakunu dawamu syugli billahi ta'ala. Subhanallah. Kata beliau, minal khosyah takunul muhasabah. Segala sesuatu diawali dengan takut. Takutlah engkau kepada Allah. Minal khosyah, dari rasa takut maka akan muncul namanya muhasabah, introspeksi. Awali dengan rasa takut, tanamkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah. Kalau kita nggak ada takutnya, nggak bakal mungkin kita taat kepada Allah. Maka awali sesuatu itu dengan taat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata beliau tadi, minal khosyah takunul muhasabah, wa minal muhasabah takunul muraqabah, wa minal muraqabah yakunu dawamu syugli billahi ta'ala. Coba kita hayati ucapan daripada Al-Imam Ahmad Rifai. Awali segala sesuatu, tanamkan dalam jiwamu, tanamkan dalam dirimu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita mesti takut kepada Allah. Inni akhafullah rabbal alamin. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah takut kepada Allah, akan muncul buahnya. Apa buah daripada takut? Minal khosyah takunul muhasabah. Dari takut kepada Allah akan membuahkan muhasabah. Senantiasa melakukan introspeksi terhadap diri kita. Takut kepada Allah akan membuahkan introspeksi. Sejauh mana bekal kita, sudah di mana amalan kita, apa yang sudah kita lakukan untuk menghadap Allah. Itu kita akan senantiasa melakukan introspeksi setelah kita takut kepada Allah. Dari takut akan membuahkan introspeksi atau muhasabah. Setelah muhasabah, maka akan membuahkan yang namanya muraqabah. Raqib, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah senantiasa selalu mengawasi kita. Setiap langkah kita, setiap tindak tanduk kita, setiap ucapan perbuatan kita tidak luput daripada awasan, tidak luput daripada pengawasan Allah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam hidup ini tidak luput daripada pengawasan Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Maha mengawasi dengan apa yang kalian lakukan. Maka dari takut akan muncul introspeksi, muhasabah. Dari muhasabah itu kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari muraqabah akan membuahkan
yakunu dawamu syughli billahi ta'ala. Itu akan membuahkan dalam hidup kita, dalam apa yang kita lakukan, kita selalu sibuk hanya untuk Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat dalam hidup ini adalah kesibukan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awali dengan rasa takut. Kalau nggak ada takut ya nggak bakal muhasabah. Takutlah, dari takut muncul muhasabah, dari muhasabah akan timbul muraqabah, selalu merasa diawasi Allah. Setelah muraqabah, maka kita akan selalu sibuk untuk Allah semata. Amalan kita, ibadah kita, sholat kita, kerja kita, cari nafkah kita, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerja nyari nafkah untuk Allah, maka bernilai pahala. Kita membantu tetangga kita karena Allah, akan bernilai pahala. Amalan-amalan dunia sekalipun, kalau kita niatkan karena Allah, akan bernilai pahala. Ada ulama tasawuf yang mengatakan, ibadat ahlil ghaflah adat, wa adat ahlil ghaflah ibadat. Ibadat ahlil ghaflah adat, wa adat ahlil yaqzoh ibadat. Ini ungkapan yang simpel tapi dalam. Kalau kita hayati, kalau kita paham bahasa Arab, ini maknanya dalam. Ibadah ahlil ghaflah adat, wa adat ahlil yaqzoh ibadat. Subhanallah. Ibadahnya manusia yang lengah, ini ibadah tapi dia lengah. Ibadah nggak ikhlas, lengah, tidak ada niat karena Allah, bukan karena Allah ibadahnya, maka ibadahnya hanya bernilai adat, cuma bernilai kebiasaan. Kita sholat tapi nggak ada pahalanya, cuma dianggap kebiasaan. Biasa sholat, biasa ngaji, biasa baca. Kenapa? Karena diniatkan bukan karena Allah. Maka ibadah akan bernilai kebiasaan ketika hati kita lalai, ketika kita tidak ikhlas kepada Allah. Maka ibadah-ibadah itu tidak bernilai sedikit pun, hanya dianggap sebuah kebiasaan. Sholat dianggap kebiasaan, tidak ada pahalanya. Puasa dianggap kebiasaan, tidak ada pahalanya. Ngaji dianggap kebiasaan, tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena hati kita lalai, tidak ikhlas kepada Allah. Tapi sebaliknya, adat ahlil yaqzoh ibadat. Kebiasaan manusia yang ikhlas, kebiasaan manusia yang tunduk taat kepada Allah, kebiasaannya menjadi ibadah. Subhanallah. Nyari nafkah mungkin kebiasaan kita, betul nggak Pak? Pagi kita nyari nafkah, pulangnya sore kita mancing, mungkin kebiasaan kita. Bisa jadi mancing itu bernilai ibadah, betul nggak Pak? Betul nggak nih? Kita mancing, dengan amalan dunia, tapi mancing itu bisa bernilai ibadah. Kalau kita niatkan untuk apa? Mungkin ikannya kita kasih kepada anak istri kita, buat makan istri kita, itu bernilai ibadah. Mancing sekalipun bisa bernilai ibadah. Kita makan, ini kebiasaan. Tapi kalau kita niatkan dengan makan badan kita sehat, kuat, bisa ibadah, itu makan bisa bernilai ibadah. Jadi yang ibadah bisa jadi kebiasaan karena niatnya salah, bukan karena Allah. Sebaliknya, kebiasaan akan bernilai ibadah apabila hati kita ikhlas, yakin, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sibukkan apapun, dari kita bangun sampai kita tidur lagi, kita niatkan semuanya, kita sibukkan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga Allah, dan mudah-mudahan kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah.